Dipancarkan dari pelataran Pondok Pesantren Darul Abror Nahdlatul Watan Anjar. Inilah Radio Dakwah Yadain, radio kebanggaan kita semua. Radio Dakwah Yadain. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, talak yang tidak berlaku. Kita akan lanjutkan tentang talak yang diucapkan tetapi tidak sah. Wala yaka'ut talaqu qablan nikahi. Talak nun dem berlaku lamun deman terjadi akad nikah. Jadi wasa akad nikah, wasa selesai ijab kabul, baru berlaku saat paranaran talak atau kata cerai. Berembin dan dia berseang de teman ijab kabul. Berembin dan dia kena cerai de teman aku terima kawin. Jadi talak itu berlaku ketika sudah terjadi ijab dan kabul. Wa arba'un la yaqa'ut talaquhum. Ada 4 macam golongan ndik berlaku kata-kata cerai. Dakan ja 10 kali kena seang ndik jatuh. Lamun tu capang si 4 macam golongan. Biaya 4 macam golongan, coba dilihat kalau yang punya kitab itu pada halaman 62. Sapertaman as-sabiyyu. Ucapan tolaknya anak kecil. Mungkin aku dia jika kena seang-seang jangan berlaku. Tidak akan pernah jatuh kata-kata talaknya anak kecil. Sakeduan wal majnunu, dengan gila jogang. Dengan gila, dengan jogang, ucapan kata talak kepada istrinya itu tidak jatuh. Karena dia termasuk orang yang tidak punya akal. Dia jatuh. Dia tidak jatuh. Dakan ja 11 kali. Dakan ja 15 kali yang kena keseang ke bawah. Tapi karena dia gila, dia tidak waras, maka kata-kata talaknya orang gila, talaknya si majnun itu tidak jatuh. Terus golongan saketelun wan naimu, dengan tinduk, dengan gerak loso penirem. Berembeng kita ada mungigo ngeremon, aku sangka muah, ini misal
lagu gerak kan. Tapi orang yang betul-betul tidur, jangan pura-pura tidur. Kalau dia pura-pura tidur, dia sadar ucapkan kata-kata itu, ya jatuh. Lagu dengan saat tidur, kan biasa ngeremon. Di tengah-tengah tidurnya itu, dia ngeremon, tiba-tiba musuh lah yang kata talak. Lekseang kemawahan hari. Lagu dia sadar, karena dia sedang gerak. Mubara demena begreot gigi malik lainun kan. Aranja dengan ngipi, aranja dengan tinduk. Maka orang tidur, ketika tidurnya itu betul-betul dia tidur, maka kata-kata cerai itu tidak jatuh. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, wal mukrohu, dengan satu paksa. Sudah kita bicarakan bekenen dengan satu paksa beseang. Lamun sekedar terpaksa beseang isi uni jamu iya turut lonjo ke uni saya paksa tetap jatuh. Karena tidak berakibat fatal bagi diri dan keluarganya. Tidak ada ancaman di sana. Kalau dia sudah diancam jiwanya atau diancam keluarganya, lamun endek seang enane ya, kemati kamu misalun atau ketembak kamu, kan dia sudah diancam jiwanya, terpaksa kena ane seang kewah talak seke jatuh, tidak jatuh kalau dipaksa. Nah kalau sudah kondisi darurat baru boleh disebut dengan paksa. Bahkan di dalam kitab fikih di kitab Bajuri, Imam Bajuri itu menjelaskan yang dikatakan paksa itu ketika dia sudah mengancam jiwanya, atau dia dibunuh, atau dia dilempar yang mengakibatkan jiwanya terancam. Sama dengan di dalam kitab itu dijelaskan, sama dengan orang mabuk itu kan. Orang sedang mabuk mengeluarkan kata-kata talaknya itu tergantung keadaan mabuknya itu. Kalau mabuknya sengaja mabuk, itu tetap jatuh. Yang dikatakan tidak sengaja, yang dikatakan mabuk, yang tidak sengaja mabuk. Ketahuan kan ketika dia mabuk akan mengucapkan sesuatu yang akibatnya terpaksa dengan jalan itu dia coba minum minuman keras misalnya. Maka dilihat dulu kondisinya. Kalau dia tidak sengaja mabuk, tiba-tiba hilang akal, marah baru ngeremon ngeriti, di sana dia ucapkan, maka kata-kata talak itu tidak jatuh. Lagu lamun sengaja mabuk, bahwa ketahuan ketika mabuk itu nanti akan mengeluarkan kata-kata, itu jatuh. Karena penyebabnya mabuknya itu sengaja dia bikin mabuk. Paham tuh? Nah, ini ada empat golongan orang yang mengucapkan itu dia tidak akan jatuh. Tapi yang memang betul-betul kondisi yang empat ini betul-betul bukan dibuat-buat. Ini diperhatikan yang di belakang. Paslun wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw ithnataini falahu muraja'atuha malam tangqadi iddatuha. Pasal menerangkan akibat hukum talak 2 atau talak 3. Idza talaqa imra'atahu wahidatan, apabila seorang laki-laki mentalak istrinya satu, awith nataini atau talak 2, falahu muraja'atuha, maka boleh dia rujuk, kanggo ngerujuk. Namun masih talak seke, masih talak 2, kanggo ngerujuk. Malam tangqadi iddatuha,
dengan satu syarat, dia belum selesai idahnya. Lagu lamun waktu tu edah, walaupun talak satu, talak dua, hendaknya ada akad nikah baru, harus kita kawin malik. Ini diperhatikan. Fa in qadat iddatuha halalahu nikahuha bi aqdin jadidin. Apabila waktu tu edahan, dan kanggo kena rujuk, dan cukup dengan kata-kata rujuk itu. Namun waktu tu edahan salah satu kuru lukalin suci. Nah, lagu lamun mele kembali waktu tu edahan, padahal dia masih talak satu atau talak dua. Lagun den wah kata-kata rujuk nucapang sendek mantu tu edah. Lamun waktu tu edan telu kali terdait si haid, den cukup kena au kerujuk ke mawah, padahal dengan waktu tu edah. Nah, kalau dia idahnya sudah selesai, maka hendaknya dia ada akad baru, harus tulang ternikah, dinikahkan kembali. Namun masih talak satu, talak dua. Nah, diperhatikan. Wa takunu ma'ahu ala ma baqiya min at-talaqin. Fa in talaqaha thalathan lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Lagu lamun wa talak telu kalin seange senina, maka dia tidak halal walaupun dia masih idan. Ai kerujuk ndak berlaku rujuk karena dia sudah 3 kali. Katanya di dalam kitab ini, illa ba'da wujudi khamsi syara'it, kecuali baru boleh dia kembali kalau mau dia kawin lagi. Kawin dengan istrinya itu ada 5 syarat. 5 syarat apun kanggo kembali malik. Sangat singkangan lalu senina. Ya ampun. Ini di belakang itu apa yang dikerjakan? Ya ampun, lamun kata-kata cerai yang harus terpikiran. Karena lamun tua beseang telu kali wanden arah harapan. Walaupun searah harapan lagu harus terasa sih dengan lain juga. Ampun kanggo halal malik ojo kita. Nah, ya ampun harus 5 syarat. Ampun kanggo malik kembali. Senina samuta seang talak telunu. Yang pertama syaratnya inqidau iddatiha minhu, harus selesai iddah. Selesai iddahnya yang talak 3-nya itu yang pertama. Wa tazwijuha bi ghairihi wa dukhuluhu biha, hendaknya senina samut talak telunu harus merari kence dengan lain julu, dan dia pernah digauli oleh suami barunya, walaupun samana-mana nak semalam wah merari berbengke tada mendenara kecocokan, tapi dengan satu syarat dia pernah bergaul. Semalam, 2 malam, 3 malam, seminggu membitet-titet malik misal. Bertingkah sanina dia. Oh, demku lu tepiak jari perina nih. Iya, rambikas. Semua main atau seang si semaman sak pertama misal. Ya ini semua baru enggak. Aneh, seang ke bawah.
Tetapi dengan satu syarat, talaknya itu talak pasah, talak yang tidak boleh kembali lagi. Maka setelah itu baru boleh dia kembali lagi ke suami pertamanya itu. Tetapi dengan satu syarat lagi, hendaknya dia ada akad nikah baru. Wa isabatuha wa bainunatuha minhu wa inqida'u iddatiha minhu. Perhatikan. Yang ketiga, suami baru perempuan itu hendaknya dia bergaul layaknya suami istri. Yang keempat, perempuan ini pisah dengan suaminya yang baru ini sebab talak pasah yang tadi. Beseang, lagu beseang dan ganggu kembali malik. Atau ditinggal mati. Tiba-tiba lihat semamansa kedua. Demen telu jelo telu malam wata kawin. Mu tiba-tiba serangan jantung. Semamansa kedua nu. Mu mati. Nikah mati. Nah harus hati julu iddah. Kalau iddahnya orang meninggal dunia itu berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 jelo. Muna selesai lewat oleh 4 bulan 10 jelo baru boleh dia kembali lagi ke suami pertamanya itu. Dengan satu syarat, ada akad baru. Terus yang kelima, perempuan ini benar-benar menyelesaikan iddahnya akibat perceraian dengan suami baru, ya seperti tadi. Semasa kedua mati misal, harus selesai dulu iddah, baru dia boleh kembali. Nah, merujuk kepada istri yang ditalak 1 atau talak 2 kali, selama iddahnya belum habis itu boleh, yang seperti tadi. Kanggon terkena rujuk jod seninan tersenun lamun baru talak 1-2 lagu dengan satu syarat masih dalam iddah. Misal meni beseang talak 2. Elo teh panas. Apa panas saya teteh jaga bis iddah enggak. Tiba-tiba demenua 2 kali terdait atau 2 bulan kan. Keris kali nek terdait sisi hai tampun ditutu iddah. Muya to nyerak kena ane kerujuk kemauannya ulek ke misalnya ni. Kule kembe harus tegasang dengan ina. Suruh ule apa julu ni? Rujuk. Rujuk. Walaupun kata-kata rujuk itu tidak ada yang menyaksikan oleh cukup dia doang ketahu atau oleh dengan lain ton bebara halo barang ke mentoa karenden semen dengan bedai di mentoa barang ke mentoa ke dia pembalak kerujuk wanane itu ane surang ke beule kerujuk si dia yang disuruh kasih tahu itu pergi awat terujuk ni semua mana baru aku tong kena menuane ule ke baik oleh sah, silakan. Nah, pasal mau tidaknya pulang itu lain persoalan. Demen wa teruju lagu deman meleule kan? Ya bermeja tadah. Waktu rujuk meulek kan? Demele bebetem doa. Tetap dia sah jadi istrinya. Pasal dia tidak mau pulang dan tidaknya lain persoalan. Yang penting dia sudah bilang rujuk, berarti masih sah jadi istrinya. Nah, lamun kantin de meleule je berbentan apa sama meleule no cara nane kari. Bismillah. Lalu belangang kriyon julu kan. Sinupa pokon meleule. Atau lalu jauh jok mall dulu kan. Atau ndek no jok mall lalu no jok aparan tuh.
Satu letimun. Ruby lain kan. Lo beli sandal julu uning kan. Atau apa, terserah. Kan itu kan taktik cara bagaimana supaya istri itu kembali lagi. Tapi sudah sah kata-kata rujuknya itu. Paham tuh? Ya. Sekarang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bu'ulatihinna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Dan suaminya berhak merujuk dalam masa idahnya. Lalu dengan satu syarat, ada idah. Hadis Rasulullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala murhu falyuraji'ha. Tesopo jelo lae ara bijan si Sayyidina Umar. Mun saya angin seninan kenyikan seninan sa nikah hae. Mun lalu teketuan nang si Rasulullah, ya Rasulullah. Jari anak keniwan saya angin seninan. Mun seninan nu nyikalon haid. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perintahkan ia agar rujuk kembali. Disuruh kembali tulak. Ante julu suci ampo seang bahasa Rasulullah. Tulak. Artinya tidak sah kata-kata talaknya ketika masih dalam keadaan haid. Suruh kembali. Nah lamun suci ja aneh melene lanjutannya aneh. Melene kau ceraikan di sana boleh kata Rasulullah, karena tidak boleh menceraikan perempuan yang sedang haid, karena sama artinya menyiksa perempuan. Berarti kalau kita ceraikan perempuan itu sedang haid, dia terlalu lama akan menunggu idahnya. Jika sah haid tenun dekman hitung idah, baru dihitung idahnya setelah dia suci, mulia atau mulai berhitung. Nah itu makanya kalau sudah suci silakan. Paham tuh? Ya. Ada dasar juga bagaimana hukum istri yang menceraikan suami yang menceraikan istrinya talak 1-2. Ternyata Rasulullah juga pernah menceraikan Siti Hafsah. Istri beliau namanya Siti Hafsah itu adalah anak daripada sahabat beliau namanya Utsman bin Affan. Jadi Siti Hafsah bijan si Sayyidina Utsman Siti Hafsah. Ani bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata thumma raja'aha. Dari Umar bin Khattab, sungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan Hafsah kemudian merujuknya. Nah langsung Rasulullah sendeman tutu ida Rasulullah langsung rujuk Siti Hafsah. Kalau Siti Aisyah, siapa punya anak Siti Aisyah? Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Lamun Siti Aisyah itu anaknya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Siti Hafsah anaknya Sayyidina Utsman. Timbul pertanyaan, berembe hukum menane watutu talaknya kan, talaknya yang 3 itu tiba-tiba dia kembali lagi.
dengan akad baru, apakah dia akan mulai dari talak satu atau bagaimana? Kan itu yang timbul pertanyaan. Apakah ini ulang kembali? Tidak. Dia hanya dikasih satu kali. Hanya satu kali. Tidak bisa, tidak bisa dihitung lagi satu. Hanya dikasih kesempatan satu kali talak. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila amman talaqa imra'atahu talqataini wa naqadat iddatuha fatazawwajat ghairuhu wa faraqaha thumma tazawwajaha al-awwalu faqala ya indaha bima baqiya min at-talaq. Dari Umar, sungguhnya ia pernah ditanyai tentang orang yang menceraikan istri sebanyak 2 kali dan iddahnya sudah habis. Lalu perempuan itu kawin lagi dengan lelaki lain, tapi tak lama kemudian bercerai. Kemudian mantan suaminya yang pertama menikahinya kembali. Umar berkata, perempuan itu di sisi suaminya ini dengan sisa 1 kali talak. Hanya 1 sekali. Dalil wanita yang tertalak 3 kali oleh suaminya itu tidak boleh dirujuk kecuali setelah memenuhi 5 syarat di atas yang tadi itu. Ada fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'di hatta tankiha zawjan ghairahu fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Kemudian jika si suami mentalak istrinya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga dia kawin dengan suami lain. Apabila suami lain itu menceraikannya, maka berdosa bagi keduanya, mantan suami pertama dan istri, untuk menikah kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Tidak boleh, seharusnya nikah dulu dengan laki-laki lain. Kalau sudah nikahnya yang baru lagi, yang tahap kedua, itu tidak bisa dapat 3 talak lagi, hanya 1 kali kesempatan. Ya. Mungkin kita sampai di sana dulu. Nanti kita lanjutkan ke bab ila. Bab ila. Apa arti ila? Ila itu kata-kata suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 4 bulan. Itu namanya ila. Dia hanya dikasih kesempatan, boleh dia tidak bergaul dengan istrinya selama 4 bulan. Itu namanya ila. Nanti kita bicarakan. Ila itu menurut bahasa apa, menurut syara itu apa. Ila yang jelas menurut bahasa artinya sumpah seorang suami. Wallahi, ini bersumpah, demi Allah, ndek kedoang ya campur kerja kamu selama 4 bulan. Nah itu kata-kata itu namanya ila. Makanya dia tidak boleh campur sampai selama 4 bulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari remaja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebetulnya pendai. Bagaimana hukum nikahnya saudara pendai itu? Boleh. Itu kan saudara pendait namanya. Seperti ini kan. Si ayah memiliki anak laki-laki lah kan. Si ibu memiliki anak gadis, dapatnya dari suami yang lain.
Nah, akhirnya ketemu dengan si ayah. Nah, kawinlah antara ayah dan ibu yang sama-sama punya anak. Si ayah punya anak pemuda, gagah ganteng. Si ibu memiliki anak di suami lain, cantik jelita. Tiba-tiba setelah sekian tahun ada niatan untuk nikah. Boleh dia nikah kalau semetun pendait itu, boleh, asal mau sama mau. Terus ada lagi, ada yang mau nikah dengan semetun pendaitnya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Abror NW Enjer mengucapkan terima kasih atas atensinya yang sudah mendengarkan radio dakwah Yadain dipancarkan langsung dari pelataran Pondok Pesantren Darul Abror NW Enjer. Radio dakwah Yadain, selamat mendengarkan. चुरा के ले गई चुराने वाली